Rahayu, 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 teguh rahayu, hayu hamamayu, hayuning pawono, semesta menyusui kita. Sore hari ini saya akan mentreatment santri guru-guru sejarah. Ini setelah ditinggal 2 minggu, ternyata mengalami perubahan. Ini harus dilatih ulang. Ini yang hitam ini namanya Plato, yang lampe ini namanya Grotowski. Sengaja saya kasih nama-nama dengan nama tokoh-tokoh dan filsuf dari barat ini untuk edukasi ke anak-anak untuk mengenal filsuf. Ini biasanya saya bonding pakai manual buah. Saya double dengan peluit. Mereka sebenarnya masih respon dengan peluit dan bendera, tapi agak susah ini untuk skill misalkan untuk hinggap di bendera, kemudian masuk ke kandang, ini mulai hilang. Makanya ini harus di treatment ulang. Baik, Plato. Nah, yang ini namanya Plato. Move. Grotowski. Move. Jadi teknik yang saya pakai ini dengan teknik terapi lapar. Jadi kita bisa membiarkan burung dara kita untuk berpuasa dulu. Tapi kita juga butuh memperhitungkan daya ketahanan tubuhnya. Jadi tidak boleh terlalu lama. Misalkan biasanya dikasih makan sehari 2 kali, kita bisa kasih makan sehari sekali sore. Tapi untuk minum kita bisa kasih terus. Grotowski. Plato. Plato. Grotowski. Plato. Grotowski. Baik, akan saya coba dengan bonding manual. Ini memanggil gua ini untuk semuanya, untuk bonding koloni. Untuk bonding koloni kita bisa melakukan bonding koloni ini tidak terbatas jumlahnya. Tapi kalau untuk bonding satuan kita memang mesti telaten karena kita harus membonding satu-satu.
misalkan untuk melatih Plato misalkan satu ekor ini, nah yang Grotowski bisa kita kurung dulu. Plato. Pada dasarnya semua jenis burung dara ini cerdas. Tidak hanya cerdas menghafal navigasi, tapi juga cerdas menghafal eh, apa ya namanya, skill-skill yang kita latih. Tapi berbeda dengan jenis anjing. Kita hanya bisa menggunakan sistem hadiah dengan burung-burung eh, apa namanya, dengan jenis apes ini. Perlu diingat, burung dara tidak hanya menghafal warna, tidak hanya menghafal suara, tapi juga menghafal aroma. Makanya saya membonding burung dara ini juga saya backing dengan peluit. Ini tujuannya ketika suara saya terkendala seperti ini, mereka masih terbackup dengan peluit. Move, Plato. Move, Grotowski. 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 Nah, setelah merpatinya datang, kita bisa memberi makan. Ini sistem hadiah. Move. Sebenarnya psikologis binatang itu tidak jauh beda dengan psikologi manusia. Binatang-binatang ini kita buat ketergantungan dengan kita. Jadi ada hubungan emosional dengan keepernya. Kita harus tahu betul bagaimana karakter binatang peliharaan kita. Hanya bedanya, misalkan di apes ini kita tidak bisa menggunakan teknik kekerasan. Kalau misalkan di anjing atau di monyet kita masih bisa, tapi kalau di apes kita tidak bisa mentok dengan sistem hadiah. Karena ketika apes ini trauma, ini agak lama dalam penyembuhannya. Di sini juga bukan hanya burung dara, tapi juga perkutut. Ini juga dari tua ini. Tapi kalau untuk burung perkutut, kemudian burung putar, ini belum di apa namanya, latih dengan free fly atau untuk belajar animal director. Mungkin suatu saat bisa kita gunakan untuk belajar animal director. Plato, 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 Plato. Ini dalam apa namanya, kita membaca falsafah dan binatang ini sebenarnya bisa kita gunakan sebagai analogi atau analisis sosial atau analisis psikologi manusia. Misalkan kita berbicara sosial analogi. Nah, ini kita ibaratkan sebagai kaum miskin. Ini burung-burung ini sebagai kaum miskin karena tidak bisa menghasilkan kebutuhan mereka sendiri, jadi ketergantungan dengan kita. Akhirnya mereka mudah dikomando oleh kita karena mengharapkan kebutuhannya. Coba misalkan burung-burung dara ini bisa menanam jagung sendiri, kemudian panen jagung sendiri, nggak mungkin mereka akan nurut kita komando atau akan nurut kita gunakan untuk bermain. Nah, jadi
menurut hemat saya ini hampir mirip seperti rakyat miskin. Ketika ada komando yang dia mengerti itu ada makanan, langsung datang. Kadang ketika mereka sudah terbangun mindsetnya, pikiran mereka sudah terbangun bahwa ketika ada peluit atau ketika ada komando pasti dikasih makan, dibohongin juga mau. Baik, kita coba tanpa pakan. Atau di kasus sosial juga banyak seperti ini. Misalkan suatu lembaga atau mungkin suatu ormas atau mungkin suatu pemerintahan kadang-kadang sengaja membonding masyarakat dengan komando-komando yang tujuannya nantinya untuk mempermudah pengendalian masyarakat. Jadi dalam memelihara binatang itu juga bisa kita gunakan sebagai analisis sosial atau mungkin analisis pribadi, karena di dalam diri manusia juga ada diri binatang. Plato Platovski. Nah, ini udah mulai pulih memorinya. Ini setelah saya puasakan dari pagi. Move. Nah, kita coba mengomando untuk masuk ke kandang. Untuk melatih satu skill kita bisa untuk apa namanya burung dara, kita bisa mengulang sekitar 80 pengulangan, dan itu juga 80 kali pengulangan belum tentu itu menjadi paten, kadang-kadang masih berubah. Misalkan Plato sama Brotowski ini tadinya udah apa namanya udah bisa masuk kandang sendiri, kemudian hingga bendera, kemudian panggilan untuk bonding satuan, kemudian sudah mau untuk jalan. Tapi setelah saya tinggal selama 2 minggu ternyata ini berubah, polanya berubah, jadi perlu dilakukan treatment ulang. Baik, sampai di sini perjuangan kita, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kembali saya tegaskan bahwa Genkobi, Gerakan Konservasi Binatang Indonesia, bergerak secara independen, swadaya, dan tidak terkait dengan partai politik apapun, dan tidak pernah meminta dana dari pemerintah selain kita mengajak kerjasama dalam hal untuk pengeluaran kebijakan. Untuk mendukung gerakan kami, Anda bisa berlangganan di kanal YouTube kami, Gerakan Konservasi Binatang Indonesia, karena itu juga sedikit banyaknya akan membantu pergerakan kami dalam melakukan praktikum atau mungkin dalam melakukan riset.
Rahayu, rahayu, rahayu teguh, rahayu, hayu hama mayu, hayu ning bawana semesta menyusul kita. Salam, aku sayang.